فتح لنا أبواب الرحمة. عسى الله يجعلنا وإياكم من أهلها. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dunia sejagat raya ini, dan menciptakan segala apapun yang kita lihat. Itulah ciptaan Allah. Tidak ada satu pun yang bergerak kecuali yang menciptakannya, dan yang menggerakkannya adalah Allah Jalla Jalaluh. Para ulama seperti Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan ketika dia duduk, setiap duduknya seperti duduk tahiyat. Dibilang, "Ya Syekh, kenapa engkau duduk seperti itu? Umurmu sudah tua, duduk bersila dan kepalamu terus menunduk. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku? Sedangkan aku tidak melihat satu makhluk pun, satu gerakan pun, baik itu di dalam batinku dan di pandangan zahirku, kecuali aku tahu itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku langsung menyaksikan yang menciptakannya. Setiap aku melihat yang diciptakannya, aku langsung ingat sama yang menciptakannya. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang ini sudah mendapatkan pandangan batin sendiri, pandangan hidup sendiri, pandangannya sampai ke Allah sudah. Pandangannya sampai ke Allah. Dunia ini kecil. Dunia ini kecil ciptaan Allah. Allah ciptakan ini dunia kecil. Yang menciptakannya maha besar. Yang menciptakannya maha agung. Yang menciptakannya maha sempurna. Sehingga orang yang bergantung sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan kebesaran dunia ini sudah jatuh di hadapan matanya, karena sudah melihat Allah yang maha besar. Dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada jalan sudah. Kita mau cari-cari jalan, tidak ada lagi jalan kecuali dengan memandang Allah. Tidak ada lagi jalan kecuali hidup bersandar dengan Allah. Tidak ada lagi jalan kecuali kita sudah hidup di dunia ini melihat anugerah Allah. Cuma itu jalan. Cuma dengan melihat rahmat dan anugerah Allah. Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuhu. Allah di mana anugerahnya ini, pemberiannya, semuanya ini, semua gerakan itu adalah ciptaan dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah putuskan sedikit pun. Bahkan Allah kurangi pun tidak pernah. Karena Allah ini sifatnya bukan ada sesuatu yang menjadikannya dia memiliki sifat itu. Kita lihat ada lampu. Lampu ini satu lampu, tapi ada komponen yang menjadikan ini lampu. Ada handphone. Berapa biji handphonenya? Satu. Tapi ada komponen yang menjadikan handphone ini satu. Ketika Allah ditanyakan, Rasulullah ditanyakan, sifli rabbak, sifatkan rajamu siapa? Sifatkan yang kau sembah ini siapa? Tuhanmu siapa? Turunlah ayat, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Tuhanmu itu satu. Tapi satunya Allah beda sama kita. Kita satu, ada mata, ada telinga, ada komponen yang menjadikan satu. Tapi satunya Allah abstrak. Satunya Allah sang raja yang menciptakan dunia yang kecil ini yang tidak ada apa-apanya. Kita lihat ada satu disk kecil, isinya banyak film, jutaan film. Tambah lagi ini dunia kecil. Kalau Allah menghancurkan sebentar, walaupun banyak kejadian yang tidak mengurangi kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat dan maha besar ini, yang banyak manusia hidup di dunia tidak mau mengambil anugerahnya Allah dan lupa. Itu satunya benar-benar satu.
dan anugerah Allah pun tidak ada. Allah ini memberikan anugerah itu ada sebab amalan kita. Seperti yang kita dengarkan kemarin, tanda seseorang manusia sudah bersandar sama amalnya, sudah tidak benar keyakinannya, sudah tidak benar ini orang. Orang ini sudah mempunyai keyakinan yang tidak benar. Kenapa? Kalau dia sudah goncang, kalau sudah goyang, ketika mendapatkan satu goncangan atau kekurangan atau kesalahan, goncang, apakah aku bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika dia punya dosa, dia langsung bertanya, apakah Allah mengampunkan dosaku? Allah, dosanya penduduk dunia seisinya tidak bisa mengurangi kedermawanan Allah. Allah ini bilang Tawwab, yang terus memberikan taubat, Ghaffar, yang maha pengampun. Tahu maha? Mau 1000 kali kita datang sampai kita bosan sendiri, tetap Allah memberikan ampun. Qul lil ladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah bagi orang-orang yang sudah tingkah lakunya keluar batas, la taqnatu min rahmatillah, katakan ya Muhammad kepada mereka yang sudah tingkah lakunya keluar batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa yang banyak itu tidak bisa mengurangi kedermawanan Allah. Anugerah ini tidak bisa terstop gara-gara dosa kita. Anugerah Allah terus sempurna dengan kesempurnaannya, tidak bergantung dengan sifat dan tidak bergantung dengan komponen apapun yang menjadikan dia sempurna. Karena memang Allah keagungannya sangat abstrak dan sangat dahsyat. Itulah sang raja, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajak oleh Nabi Muhammad, para awliya sholihin, semuanya para nabi mensujudkan kepala mereka menyembah Allah, menjadikan dunia ini tempat pengabdian mereka kepada Allah. Hidup mereka jadi benar karena menjadikan dunia ini tempat mereka mengabdikan diri di hadapan Allah yang Maha Besar. Mereka lah adalah hamba Allah, hamba Allah mereka. Seorang hamba menyebut la ilaha illallah, walaupun dosa yang paling besar dia lakukan, menyekutukan Allah, tidak ada dosa sebesar itu. Tapi gara-gara menyebut la ilaha illallah, Allah ampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Lihat besarnya rahmat Allah. Jadi keagungan Allah, anugerah yang kita dari kemarin bahas itu tidak punya hubungan. Artinya kekuatan anugerah ini tidak bisa dikurangi dengan apapun amalan-amalan makhluk ini dan dengan sesuatu apapun. Apa yang menjadikan kita bisa berputus asa atau goyang atau goncang atau merasakan apakah Allah akan menganugerahkan aku pemberian atau menolongku atau menyayangiku. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Allah tegaskan, penegasan langsung dari Allah, jangan sekali-sekali kalian ini berputus asa dari anugerah. Karena sifat berputus asa dari anugerah pemberian Allah ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang kafir, kalau kita kafir, kita tidak beriman kepada Allah, boleh kita putus asa. Tapi kalau kita sudah percaya sama Allah, pertolongan Allah ada di hadapan kita, anugerah Allah ada di hadapan kita, nikmat Allah ada di hadapan kita. Dunia ini kecil di hadapan Allah. Apapun Allah bisa jadikan dengan anugerah Allah. Kalau benar sudah keyakinan kita ini dengan anugerah Allah, benar pula pandangan hidup kita, benar pula kita menjalani hidup ini, benar pula mental kita, benar pula ketika kita menghadapi bala rezeki maujud,
Kenapa? Karena sudah benar-benar memegang anugerah Allah. Tapi kalau pengharapan sudah kurang, kenapa harapan kurang? Amalan saya kurang. Apakah masuk surga dengan amalan kita? Apakah kita ini mendapatkan anugerah dengan amalan kita? Dengan rahmat Allah, anugerah Allah lah yang menyelamatkan kita dan membahagiakan kita. Jangan berputus asa, terus bangun. Jadikan hati kita ini bukan tidur, memang bangun dengan iman, dengan anugerah Allah dan dengan keyakinan. Ini namanya orang-orang mukmin, ahli iman fil aman, dibilang orang yang sudah percaya sama Allah, iman, punya iman, tertancap la ilaha illallah di hati mereka, mereka aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur aduk iman mereka, percaya mereka kepada Allah dengan kesyirikan, tidak pernah menduakan Allah. Kalau sudah kita bersandar sama amal kita, aku kuat, aku hebat, aku begini karena aku tidak kuat, karena aku lemah, tanda kita sudah menduakan Allah. Kita duakan tanpa kita tidak sadar. Kalau kita memang benar-benar mengesahkan Allah, mengatakan Allah ini esa, Allah satu, Allah maha segala-galanya, kita tidak akan bersandar sama amal kita. Tidak pernah berkurang harapan, terus berharap, setiap hari berharap. Afdalul ibadah husnul raja, dibilang. Paling afdal ibadah apa? Berharap. Intidharul faraj, dibilang. Berharap, menunggu pertolongan Allah itu paling afdalul ibadah. Hadis seperti itu. Menunggu rahmat Allah, karena dia tahu rahmat Allah tidak pernah terputus. Jadi orang kalau sudah berharap sama Allah, ini orang sudah baik. Ini orang sudah muslim, ini orang mukmin, ini orang pengertiannya, pemahamannya, keyakinannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tergantung Allah mau memberikan kepadanya apa, dia akan bermuamalah dengan apa yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sisahkan waktu lagi kecuali kita sudah merdeka dari jajahan syaitan, merdeka dari sandaran sesuatu selain Allah. Benar-benar kita bersandar kepada Allah, benar-benar kita bergantung dengan anugerah Allah. Sudah kenal benar dengan pemberian Allah ini, sudah kita kenal ini bahwa Allah memberi setiap detik ini. Allah Subhanahu wa taala hujan rahmatnya tidak berkurang, as-saki baki, seperti Allah memberikan orang dahulu, Allah akan berikan juga kepada orang sekarang. Yang memberi orang dahulu dia juga Allah. Yang memberi Nabi Sulaiman Allah, dan tidak pernah berkurang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil benar-benar kita minta ini rahmat. Benar-benar kita jadikan rahmat Allah modal hidup kita di dunia sampai akhirat. Modal ibadah kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengen doa kita dikabulkan, jangan pernah kita berdoa seolah-olah kita sudah sholat duha, sholat ini, pernah sedekah, jangan. Minta kepada Allah, ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu kabulkan ya Allah doa hamba-Mu ini. Kalau sudah kita meminta dengan rahmat Allah, hidup apa gantungan modalmu apa? Rahmat Allah saya hidup ini, tidak ada lain. Kekuatan pinteran siapa yang menerima kerja saya? Anak saya atau mantu saya bagaimana nasibnya? Siapa yang menerima mereka kerja dan lain-lainnya urusan hidup ke dunia ini? Dan juga di akhirat, siapa yang mau masukkan mereka ke surga? Siapa yang mau hantarkan anak kita ke surga? Tapi rahmat Allah lah yang kita minta. Rahmat Allah kita ingin rahmat ini menyelamatkan anak, keluarga kita, rumah tangga kita. Ruginya manusia kalau tidak melihat rahmat Allah ini. Padahal kasih sayang Allah, setiap malam Allah mencari. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah pada malam ini hambaku ada yang meminta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Dilihat kita tidur, tapi Allah tidak bosan setiap hari mencari hamba. Setiap hari Allah mencari mana yang meminta hajat, aku akan kabulkan hajatnya.
Tidak pernah Allah putus asa. Terus dan terus setiap malam menunggu kita. Dan tidak ada tempat yang kita duduki kecuali sekarang ini semuanya sudah diundang oleh Allah. Saya dan kalian ini dipanggil benar-benar oleh Allah supaya kita jadi dekat sama Allah. Kalau bukan keinginan anugerah Allah, tidak didengarkan apa yang kita dengarkan sekarang ini. Tidak pernah diliwatkan apapun ke masjid yang ada di hati kita. Dan segala sesuatu yang liwat di jiwa kita. Ya hadirin Allah, kembalilah kepada Allah, fafirru ilallah, kejarlah Allah. Allah. Jikalau bukan di dunia dan sekarang ini kita dekat sama Allah, di mana lagi tempatnya? Di mana tempat kita mengabdi? Di mana tempatnya? Tunjukkan kita di mana tempat kita mengabdi. Inilah dunia tempat pengabdian kita kepada Allah. Jadikan semua gerak-gerik kita untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin, kalau kita tahu rahmatnya Allah kepada diri kita, kita akan menangis siang malam. Kita tidak akan berpegang sama apapun lagi. Sudah merasa beruntung, benar. Beruntung apa? Beruntung ada rahmat Allah. Dulu diceritakan. Ini kita lihat satu cerita ini. Baru kasih sayang seorang ibu sama anaknya. Ada sahabat namanya Alqamah, sering kita dengar. Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut, sudah mau meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia, Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Didoakan sama istrinya, wahai suamiku Alqamah, baca la ilaha illallah. Tidak bisa, wahai istriku, bacalah la ilaha illallah. Tidak bisa. Dia ajak ngomong yang lain bisa, tapi la ilaha illallah tidak bisa dia sebutkan. Satu sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah datang melihat Alqamah ini. Ya Alqamah, sahabatku ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tahu ya Rasulullah? Sepertinya aku ini sudah mau meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah melihatnya dalam keadaan menunggu ajalnya. Rasulullah memegang tangannya dan berkata, sekarang bacalah la ilaha illallah Alqamah. Ini akhir hayatmu, bacalah la ilaha illallah. Alqamah bilang, aku tidak bisa menyebutkannya ya Rasulullah. Wahai Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Alqamah tetap tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Heran Rasulullah. Dia mengangkat tangannya, ya Allah, ampunkanlah dosa Alqamah ini. Sayangilah Alqamah ini ya Allah. Ketika Rasulullah menutup tangannya, memegang kembali tangan Alqamah untuk menyebut la ilaha illallah, tetap tidak bisa. Aku tidak bisa menyebutkannya ya Rasulullah. Yang ngomong yang lain bisa. Heran Rasulullah, sahabatku apa yang dilakukan Alqamah ini? Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Apakah dia meninggalkan zakat? Tidak ya Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Alqamah ini? Satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia sudah lama bisa rumah dengan ibunya ya Rasulullah. Oh, mungkin gara-gara ini. Panggil ibunya. Dan aku menjaga Alqamah dari godaan syaitan di akhir hayatnya ini. Dipanggillah ibunya. Ibunya sudah tua renta benar. Berjalan dengan tongkatnya karena Rasulullah yang memanggilnya, dia datang. Masuk, melihat ada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau memanggilku. Benar wahai ibu, aku memanggilmu. Kenapa wahai ibu? Ya Rasulullah, wahai ibu, apakah engkau melihat ada jasad yang terlentang sekarang menunggu ajalnya? Aku melihatnya ya Rasulullah. Apakah dia anakmu? Dilihatnya, bukan ya Rasulullah. Dia bukan anakku ya Rasulullah. Ibu, semua sahabatku ini mengatakan ini anakmu. Kau yang menyusuinya wahai ibu. Kau kesana kemari dulu berjuang demi anak ini. Kau berkorban dulu demi anak ini. Kau tinggalkan tidurmu untuk menidurkan anak ini. Apakah kau lupa dengan anak ini? Menangis, si ibu ini terkenal waktu masih kecil, dia gendong.
terkenal waktu masih kecil dia mendidiknya, menidurkannya. Si ibu menjawab dan menahan tangisannya, tidak ya Rasulullah, aku tidak kenal dengan anak ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wahai ibu, semua sahabatku mengatakan ini anakmu. Menangislah si ibu ini. Ya Rasulullah, memang dulu dia anakku ya Rasulullah. Memang dulu aku yang menyusui anak ini ya Rasulullah. Tapi sekarang dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Memang dulu aku kesana kemari berjuang demi anak ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi sekarang dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Dia bukan anakku lagi ya Rasulullah. Dia lebih menjunjung istrinya daripada aku ya Rasulullah. Dia lebih memuliakan dirinya sendiri daripada aku ya Rasulullah. Hingga aku keluar dari rumah ini ya Rasulullah. Apakah itu seorang anak ya Rasulullah? Menangislah si ibu. Pantas saja Rasulullah doakan saja tak bisa nyampe. Kalau begitu wahai ibu, maafkanlah anakmu ini. Kalau engkau tidak maafkan anakmu, dia akan menjerit setiap hari, menjerit diadab oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah. Dia akan dilaknat oleh Allah. Sayangilah anakmu ini. Maafkanlah seperti engkau dulu menyayangi anak ini. Sayangilah, berikanlah maaf kepada anak ini. Si ibu menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mau memaafkan anak yang durhaka ini ya Rasulullah. Wahai ibu, hati-hati kau berbicara, nanti dia diadab oleh Allah. Bisa-bisa dia dihukum oleh Allah masuk neraka selama-lamanya karena ridha Allah fi ridha walidain. Si ibu menjawab, ya Rasulullah, biar dia diadab oleh Allah, biar dia dihukum oleh Allah, biar dia tahu kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gemetar Nabi Muhammad. Sahabat semuanya gemetar melihat Allah. Sahabatku hampir kayu bakar. Bakar kayu bakar, kita lemparkan Alqamah di atas api. Daripada kita dihadap oleh Allah, lebih baik kita lemparkan ke atas api. Ketika Rasulullah sudah membakar api itu dan mendekati api dan mau membawa Alqamah ini untuk dilempar ke atas api, si ibu tadi langsung lari mengejar Nabi Muhammad. Terjatuh dia merangkak, jangan ya Rasulullah, jangan kau lempar anakku ya Rasulullah. Aku kesana kemari dulu membesarkannya, aku yang menyusuinya, aku berkorban segala-galanya, nyawaku aku berikan untuknya. Sekarang sudah besar, engkau mau lempar anakku di ke atas api, jangan ya Rasulullah. Maafkan anakku ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pas si ibu ini memaafkan anaknya, barulah Alqamah bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang ibu sayangnya sama anak. Nabi Muhammad di satu cerita lagi, pernah ada satu bayi hilang di satu peperangan. Ini ibu baru dapat anak, akhirnya menyusun pakaian prajurit. Dia letakkan anaknya mengikut nyusun pakaian prajurit. Setelah dia susun pakaian prajurit tersebut, si ibu lupa meletakkan anaknya. Dicari anaknya, tidak ada lagi sudah. Dia bertanya-tanya, apakah kalian melihat anakku yang baru saya dapat? Kami tidak melihatnya. Coba tolong carikan. Karena dia belum minum susuku, aku takut dia kelaparan. Kalian melihatnya? Tidak ada kami melihatnya. Lupa dia naruh di mana. Keliling. Satu sahabat menemukannya. Dia cari, apakah kalian melihat ibu ini? Ini bayi sudah kuning mukanya. Kalian tahu siapa ibunya? Tidak ada yang tahu kami. Cari ke rombongan demi rombongan, tidak ada yang tahu. Ada mana Rasulullah? Rasulullah ada di kemah. Datang dia ke kemah. Ya Rasulullah, tidak ada bayi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, menjerit bayi ini. Si ibu mendengar suara jeritan dari khemahnya. Dilihatnya, ya Allah itu anakku. Dia turun. Siapa ibu bayi ini?
Tidak tahu ya Rasulullah, si ibu langsung turun, ya Rasulullah itu anakku ya Rasulullah. Diambillah anaknya, dipeluklah anaknya, sehingga disusui anak tersebut yang kelaparan menjerit sampai semua sahabat menangis. Rasulullah melihat, ya ashabi ma yukikum, wahai sahabatku, apa yang membuat kalian menangis? Ya Rasulullah, bakaina ala rahmatil ummi waladiha, kami ini menangis melihat kasih sayang ibu ini sama anaknya ya Rasulullah. Itu yang membuat kami menangis. Bagaimana sayang seorang ibu sama anaknya. Rasulullah bilang, apakah mungkin si ibu ini melemparkan anaknya ke api? Ada api sebelah di atas sebelah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, setelah dia cari-cari, dia dapatkan anaknya, mau dia lempar anaknya ke atas api. Tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin seorang ibu. Nabi Muhammad langsung menangis dan berkata, wallahi innallaha arhama bikum bihadzal ummi waladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini yang menyayangi anaknya. Allah lebih merindukan hambanya daripada seorang ibu ini merindukan anaknya. Lihat bagaimana kalau kita terputus dengan Allah. Allah ini sayang sama kita. Bagaimana manusia bisa lupa dengan anugerah Allah, bisa berputus asa dari pertolongan Allah gara-gara maksiat atau dosanya. Anugerah Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah tidak terputus untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mari kita belajar Allah. Jadikan sisa umur kita ini benar-benar bersama rahmat Allah kita, bersama anugerah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa kita, mengampunkan dosa orang tua kita, mengampunkan dan menjadikan kita kekasih Allah, dan Allah jadikan sisa umur kita ini penuh ketaatan, penuh keberkahan, penuh rahmat dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah mungkin Allah menurunkan azab atau hukuman sedangkan mereka meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami sering berputus asa. Kami sering merasakan rahmat ini terputus. Kami sering merasakan Engkau jauh ya Allah. Ya Allah, padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau juga yang pada malam ini telah menarik kami ya Allah. Jangan lepaskan kami lagi ya Allah. Jangan lepaskanlah kami dari tali hubungan yang sangat erat denganmu dan dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Irhamna warhamil muslimin ya akramal akramin. Ya dzal quwwatil matin. ويا راحم المساكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.